Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada 1946 dilakukan perjanjian Linggarjati. Kemudian pada 1948 dilakukan perjanjian Renville. Dan pada 1949 perjanjian Roem-Royen. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia Serikat atau RIS, Belanda dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO sebagai perwakilan berbagai negara yang dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Pada 3 Agustus 1949 terjadi Perang Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan perjanjian Roem-Royen, pukul 22, gencatan senjata diperintahkan untuk pasukan Indonesia atau TNI oleh Jenderal Sudirman. Hal ini dilakukan untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda yang saat itu bernama KNIL. Setelah Perang Dunia Kedua, KNIL digunakan dalam 2 kampanye militer besar pada tahun 1947 dan 1948 untuk mengambil alih kendali Belanda atas Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, situasi di Indonesia menarik perhatian negara-negara Asia seperti India dan Myanmar yang menunjukkan simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. India menyatakan rasa kasihan terhadap Indonesia yang terus menghadapi serangan dari Belanda. Saya kasihan terhadap Indonesia, mereka terus dihantui serangan Belanda. Ya, saya juga. Sebagai negara tetangga, saya ingin membantu Indonesia. Ya, saya juga. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu Indonesia? Itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Kita tak mungkin untuk berpangku tangan. Bagaimana jika kita bersatu dan bersama-sama mendesak Belanda agar tidak melakukan agresinya terhadap Indonesia? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara Asia lain agar ikut mendesak Belanda untuk menghentikan serangan di wilayah Indonesia. Ide yang bagus. Ayo, lekas kita bergerak dari sekarang. Akhirnya, pada bulan Desember 1949, negara-negara di Asia mengadakan konferensi New Delhi sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam konferensi tersebut, mereka bersama-sama mendesak Belanda untuk menghentikan agresi dan mengakui kedaulatan Indonesia. Tekanan internasional yang meningkat terutama dari negara berkontribusi pada proses diplomasi yang akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Konferensi ini menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan tersebut bersatu dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak bangsa yang terjajah. Belanda, atas nama perdamaian dunia, segera hentikan agresi terhadap Indonesia dan kembalikan kedaulatan mereka. Dan atas nama peri kemanusiaan, tarik mundur serdadu-dadu yang ada di Indonesia. Kamu tidak usah ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan terus menjajah Indonesia. Sudahlah, kalian tidak perlu sok jadi pahlawan. Pulang saja kalian. Ternyata Belanda tak memperdulikan desakan itu, hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun tangan. Belanda
Saya datang kemari sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, ingin meminta kalian agar berdamai dengan Indonesia. Berdamai? Kami tidak mau. Baik, kalau kalian tidak mau, berarti kalian telah membelok dari aturan PBB, dan itu berarti kalian harus siap-siap menerima konsekuensinya, yaitu dimusuhi oleh semua negara di dunia. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan pada 23 Agustus mendatang. Baik, kami setuju. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November, KMB dilaksanakan di Den Haag. Andere zegt, wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de rondetafelconferentie geopend. dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volk. Wij willen en wij zullen dit zelf doen. Baiklah, kami sebagai badan BFO yang berfungsi sebagai badan musyawarah negara-negara federal mempertemukan Indonesia dan Belanda agar menuding mencari solusi dari sengketa-sengketa yang ada. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari mufakat agar terciptanya perdamaian dunia. Mohatta, sebagai wakil dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa kami. Tambahan, kami ingin Belanda menyerahkan kembali Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Belanda? Apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan kalian. Belanda, itu artinya kalian siap dikucilkan oleh negara-negara di dunia karena tindakan kalian itu sama saja dengan menjajah kami, bangsa Indonesia. Perundingan itu berlangsung sengit dan kedua belah pihak saling mempertahankan tuntunan. Sementara PBB dan BFO berusaha menjadi penengah yang baik. Hingga akhirnya, baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus bersedia berserikat dengan kami dan bergabung menjadi Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Apa kalian setuju?
Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Ya, apakah kalian akan mengembalikannya sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian telah mengambilnya, bukan? Ya, betul. Dan kami menginginkannya kembali. Pihak Belanda mengerutkan dahinya seolah-olah bagai mencuri yang tengah diadili. Ya, baiklah, kami setuju. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Chrisley selaku Wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid II selaku delegasi BFO. Konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan. Terima kasih. KMB merupakan langkah penting dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya periode penjajahan Belanda dan awal dari era kemerdekaan yang lebih stabil, meskipun tantangan masih ada di depan. Akhirnya, KMB secara resmi ditutup pada 2 November 1949, dan persiapan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akan segera dilaksanakan.